Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman ya, ketemu lagi dengan saya Om Robson di channel Ruang Tentor ini. Nah, pada video kali ini kembali kita membahas ya salah satu materi yang ada di matematika wajib umum ya, yaitu tentang eksponen, pangkat teman-teman, kemudian bentuk akar dengan logaritma. Kita akan membahas satu persatu ya selama beberapa video ke depan. Tentunya kita akan membahas dulu mulai dari eksponen sebagai dasar ya atau pangkat. Kita akan membahas apa saja itu pengertiannya, kemudian sifat-sifatnya, dan tentunya juga kita akan membahas berbagai macam soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda supaya teman-teman semua bisa lebih paham dan mantap. Ya, yang pertama di sini adalah eksponen atau pangkat. Definisi eksponen. Apa itu eksponen atau pangkat? Jadi eksponen atau pangkat di sini merupakan perkalian, bisa dikatakan sebagai perkalian berulang ya, yang dapat ditulis dengan bentuk pangkat atau derajat. Teman-teman, jadi kalau ditanya apa itu eksponen atau pangkat, ya bisa dijelaskan, bisa disampaikan bahwa pangkat itu atau eksponen adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Ya, misalkan 2 kali 2 kali 2 bisa dituliskan 2 pangkat 3. Ya, terus kalau misalkan A dikali A dikali A dikali A, ada 4 kalinya berarti dituliskan A pangkat 4. Ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini, A pangkat N. Di mana A ini disebut dengan bilangan pokok atau biasa juga diistilahkan dengan basis. Ya. Terus N-nya ini adalah pangkat atau derajatnya. Sifat eksponen ada 3, teman-teman ya. Misalkan perkalian dengan basis yang sama. Jadi kalau misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, berarti di sini A pangkat M tambah N. Contohnya ya, misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Maka pangkatnya dijumlahkan. Ya, 3 tambah 4 dapatnya 7. Terus kalau misalkan pembagian dengan bilangan pokok yang sama atau basis yang sama, berarti diperkurangkan pangkatnya. N dikurangi dengan N. Misal, 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3, berarti 5 pangkat 7 dikurang 3 dapatnya 4. Kalau mau dihitung nilainya ya silakan, no what, tidak apa-apa. Ya. Terus kalau misalkan pangkat dipangkatkan, itu misalkan ada bilangan berpangkat, kemudian ada lagi pangkatnya di luar, maka pangkatnya dikali, M kali N. 3 pangkat 2 pangkat 4 berarti dikalikan 2 dengan 4 dapatnya 8. 3 pangkat 8. Yang keempat adalah pangkat pada perkalian. Misalkan A pangkat N dikali B pangkat N, maka dapatnya AB pangkat N atau sebaliknya. Contohnya, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama saja dengan 6 pangkat 2 atau 2 kali 3 pangkat 2. Ya. Terus kalau misalkan ini, yang pangkat pada perkalian berlaku juga pada pangkat pada pembagian. Misalkan A pangkat N dibagi B pangkat N, bisa diubah bentuknya jadi A per B pangkat N. Ya. 16 per 25 atau bisa diperoleh dari 4 per 5 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. Kemudian 5 pangkat 2 itu dapatnya 20, 25. Intinya pangkatnya ini dimasukin ke dalam kurung. Ya. Begitupun dengan yang ini. Ini 2 kali 3 berarti pangkat 2-nya kedua. Ini ketiga juga. Jelas teman-teman? Kemudian yang keenam adalah pangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 nilainya pasti 1. Kecuali 0. Tidak boleh 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Jadi misalkan minus 5 pangkat 0 sama dengan 1. Seperdua pangkat 0 juga 1. Ya. 1000 pangkat 0, 1 dan seterusnya. Termasuk kalau bentuk desimal dipangkatkan 0. Nilainya juga 1. Kemudian sifat eksponen yang ketujuh, pangkat negatif. Kalau pangkat negatif ini tidak bisa langsung dihitung nilainya, melainkan diubah dulu ke pangkat positif. A pangkat minus N diubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi hati-hati jangan sampai ditulis 2 pangkat minus 3 itu minus 8, ini salah ya. Ya, melainkan diubah dulu menjadi 1 per 2 pangkat 3 atau 1/8. Ya, begitupun sebaliknya kalau misalkan dibawa di sini itu pangkat negatif. Contoh, misalkan ya, 1 per 5 pangkat minus 2. Ini diubah bentuknya menjadi pangkat positif, jadinya 5 pangkat 2. Teman-teman, bisa dipahami ya? Terus kalau pangkat pecahan, A pangkat 1 per N bisa ditulis menjadi akar pangkat N dari A
Contohnya 27 pangkat sepertiga sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Pada umumnya bentuknya seperti ini. Jadi kalau pangkat pecahan itu bisa diubah bentuknya menjadi akar, ya, atau sebaliknya. Contohnya ya, misalkan 16 pangkat 3 per 4, berarti pangkat 4-nya di luar, 16 pangkat 3 di dalam akar. Jelas teman-teman? Jelas ya, ini kan masih permulaan, masih pengenalan dari sifat-sifat eksponen atau pangkat. Kemudian yang ketujuh, ya. Oh, ini harusnya lanjut ya. Oh, ternyata berulang, teman-teman. Ya, ini sama saja dengan yang tadi ya. Nah, kita langsung bahas soal-soal saja. Siapkan coretan supaya untuk mencoret-coret dulu atau mencatat beberapa cara-cara yang unik atau rumus-rumus penting lagi. Ya, kita mulai dari soal yang pertama ya. Di sini soalnya bentuk sederhana dari A pangkat 10 dikali A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3 pangkat 2 ya. Ini boleh beberapa cara teman-teman, mungkin akan kalau misalkan teman-teman semua kerja akan beda dengan yang kita jelaskan ya. Salah satu caranya di sini kita bisa kerja dulu satu-satu ya. Ini yang pertama, A pangkat 10 dikali A pangkat 3 dapatnya A pangkat 13. Karena kalau perkalian dijumlahkan pangkatnya ya, ditambah. Kemudian dibagi dengan ini pangkat dipangkatkan, berarti dikali pangkatnya, 3 dikali 2, 6. Kemudian tinggal diperkurangkan, ya, 13 dikurangi 6, itu dapatnya A pangkat 7. Jawabannya Charlie, ya. Ini kalau pembagian kan dikurang pangkatnya. Ya, coba kita lanjut ke soal nomor 2, silakan. Ya, di sini hasil dari 32 pangkat 2 per 5 dikurangi 4 pangkat 1/2 ditambah 81 pangkat 3 per 4 adalah berapa hasilnya. Ini kita sederhanakan dulu semua ya, bilangan pokoknya ini karena besar ya, atau bisa diubah ke bentuk pangkat ya, diubah saja dulu ya. 32 ini bisa ditulis 2 pangkat 5, pangkat 2 per 5, kemudian 4, 2 pangkat 2, ya pangkat 1/2, ditambah dengan 81 bisa diubah menjadi 9 pangkat 2 atau bisa juga 3 pangkat 4. Yang mana diambil? Yaitu bilangan kita ambil bentuk pangkat yang basisnya paling kecil nilainya. Jadi 81 diubah jadi 3 pangkat 4 pangkat 3 per 4. Nah, sekarang kita gunakan sifat kalau pangkat dipangkatkan dikali pangkatnya ya. 5 kali 2 per 5 dicoret yang di bawah di sini. 2 pangkat 2 dikurangi. Ini juga dicoret. Jadinya tinggal 2 pangkat 1 ditambah dengan 4 yang di bawah bisa dicoret. Tinggal 3 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 2, 4 dikurangi 2 pangkat 1, 2 ditambah dengan 3 pangkat 3, 27. 4 kurang 2, 2 ditambah dengan 27 dapatnya 29 delta. Nomor 3, silakan. Ya, mirip cara kerjanya dengan di nomor 2 yang tadi. Ini A sama dengan 27 dan B 32. Kita masukkan satu-satu ke sini. Jadi 3 dikali A-nya itu kita ubah dulu. 27 kan 3 pangkat 3. Ya. Terus 32 itu 2 pangkat 5. Jadi A-nya di sini 3 pangkat 3 pangkat min 1/3. Teman-teman, bisa? Nah, dikali dengan 4. B-nya ini pangkat 2 per 5. B-nya adalah 2 pangkat 5 pangkat 2 per 5. Nah, coba pelan-pelan. Ini kita selesaikan dalam kurung dulu. 3 dikali, ini dicoret. Tinggal 3 pangkat min 1. Dikali 4. Ini 5 dicoret lagi. 2 pangkat 2. Bisa? Bisa ya? Ini 3 dikali 3 pangkat min 1 1/3. Kemudian dikali 4, dikali 4 lagi. 3 bagi 3 habis, jadi tinggal 4 kali 4 dapatnya 16 delta. Nomor 4, silakan.
Ya, bentuk sederhana dari A pangkat 2B pangkat 3 dikali A kuadrat B pangkat 4 pangkat min 1. Pangkat di luarnya kita masukkan dulu, teman-teman. Oke, jadi ini A pangkat 2 dikali 3, 6. Kemudian B pangkat 3. Dikali A pangkat 2 dikali min 1 minus 2. Ya, ini kan yang tadi sifatnya ya. Kalau misalkan A pangkat M, pangkat N itu dikali pangkatnya M dikali dengan N. Bisa? Nah, kemudian B pangkat 4 dikali min 1 berarti minus 4. Nah, ini bisa beberapa cara lagi ya. Bisa diubah dulu ke pangkat positif atau diselesaikan dulu, tidak apa-apa. Misalkan A pangkat 6 dengan A pangkat minus 2 dengan yang di sini. Nah, ini kalau A pangkat 6 dikali A pangkat minus 2 berarti ditambah pangkatnya. 6 ditambah dengan minus 2. Terus B-nya ditambah lagi pangkatnya. 3 ditambah dengan minus 4. Seperti ini. Jadi A pangkat 6 tambah minus 2 itu 4. Kemudian B-nya di sini 3 tambah min 4 itu min 1. Jadinya A pangkat 4 ini 1 per B. Kita peroleh A pangkat 4 dikali 1 A pangkat 4 per B. Jadi jawabannya di sini adalah bravo. Jelas teman-teman ya? Nomor 5, silakan. Ya, ini agak sedikit menggigit soalnya. Bentuk sederhana dari 27 A pangkat minus 5 dikali B pangkat minus 3. Dibagi 3 pangkat 5, A pangkat minus 7, B pangkat minus 5 dikali min 1. Kita selesaikan satu-satu ya. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 27 diubah jadi 3 pangkat 3. Ya, kita selesaikan yang pasangan-pasangannya saja. Misalkan 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 5. Jadinya 3 pangkat 3 dikurangi 5 minus 2. Ya, seperti itu caranya. Nah, kemudian B-nya A-nya lagi. A pangkat minus 5 ya dibagi dengan A pangkat minus 7. Berarti A pangkat minus 5 dikurangi minus 7. Ini dapatnya pangkat 2 ya. Nah, terus B-nya di sini itu min 3 dikurangi minus 5. Di mana kita coret? Di sini ya. B pangkat minus 3 dibagi dengan B pangkat minus 5 berarti B pangkat minus 3 dikurangi dengan minus 5. Ini dapatnya min 3 tambah 5, 2. Ya. Ini pangkatnya min 1. Nah, sekarang kita boleh ubah dulu yang 3 pangkat minus 2. Jadi 1 per 3 pangkat 2 dikali A kuadrat dikali B kuadrat. Ya. Pangkat min 1. Atau bisa dituliskan ini 1 dikali A kuadrat B kuadrat berarti A kuadrat B kuadrat per 3 pangkat 2 pangkat min 1. Nah, ini ada cara siluman teman yang baru ya. Nah, bagaimana cara mengubah pangkat positif dari pecahan seperti ini? Bentuknya begini. Ini rahasia tapi tidak apa-apa kita expose ya. Jadi kalau misalkan A per B pangkat minus M, kalau mau diubah ke pangkat positif, ditukar saja A dengan B ini menjadi B per A, maka otomatis pangkatnya ini jadi positif pangkat M. Ya. Jadi ini kalau kita mau ubah jadi pangkat 1 positif berarti ditukar ini. 3 pangkat 2-nya naik. 3 pangkat 2 per A kuadrat B kuadrat. Otomatis pangkatnya 1. Atau tidak apa-apa tidak ditulis ya angka satunya. Selesai aman negara ini. 3 pangkat 2 9 A kuadrat B kuadrat. Ini jawabannya. Oh, tidak ada. Oh, ada ya. Ini error. Karena A kuadrat B kuadrat bisa diubah jadi pangkat 2-nya keluar ya. Seperti ini. Ada sifat yang tadi. Jelas ya teman? Nanti kalau misalkan masih bingung bisa ditanyakan lagi di bagian komentar. Nomor 6. Coba dilihat dulu soalnya. Wah, nomor 6 ini sedikit agak meresahkan ya. Coba dilihat dulu. Bentuk sederhana dari A tambah B pangkat minus 1 dikali A pangkat minus 2 dikurang B pangkat minus 2. Wah, coba. Ini kita ubah dulu menjadi
pangkat positif dulu semua teman-teman ya. Coba ini A tambah B pangkat minus 1 jadi 1 per A tambah B, 1 per A tambah B ya. Terus dalam kurung ini A pangkat minus 2 jadi 1 per A kuadrat dikurang B pangkat minus 2 jadi 1 per B pangkat 2. Teman-teman butuh ketelitian tingkat tinggi. Ini A pangkat minus 1 1 A ditambah dengan 1 B. Terus yang AB pangkat minus 1 yang pangkat negatif kan cuma B. Jadi tuliskan A per B pangkat 1. Ya. Terus yang ini A pangkat minus 1 turun jadi B per A. Seperti ini guys. Teman-teman. Jelas ya. Nah sekarang kita selesaikan coba yang dalam kurung yang di sini. Ini 1 per A tambah B. Tidak apa-apa disimpan dulu ya. Nah sekarang kita selesaikan dalam kurung di sini. Menyelesaikan pecahan, mengurangkan pecahan atau menjumlahkan pecahan yang tidak sama penyebutnya pakai kura-kura ninja. Ini ke sini, kura-kura ninja, kupu-kupu, pakai cara kupu-kupu ya. Ini A kuadrat dikali B kuadrat seperti ini. Kemudian 1 dikali B kuadrat dikurang 1 kali A kuadrat. Nah, kemudian yang di bawah dengan cara yang sama. Ya. Wah, ini agak banyak-banyak pakai cara kupu-kupu ini. Ini ke sini, kemudian yang di sini, ini juga, yang ini dengan yang di sini. Oke, nah sekarang coba. Ini berarti kita selesaikan ya. A dikali B berarti AB, ini 1 dikali B, B ditambah dengan 1 kali A, A. Terus yang di sini, itu berarti B dikali A, BA atau AB sama saja ya, enggak apa-apa. A dikali A kuadrat dikurang B dikali B, B kuadrat. Seperti ini. Nah, sekarang ingat, bentuk aljabar. Kalau misalkan B kuadrat dikurang A kuadrat ini bisa difaktorkan menjadi B tambah A dikali B kurang A. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan A kuadrat dikurang B kuadrat, berarti A tambah B dikali A kurang B. Ya. Nah, berarti di sini ini 1 per A tambah B. Seperti ini ya, guys. Nah, A yang di sebelah kanan di sini, B kuadrat kurang A kuadrat dijabarkan menjadi bentuk yang di sini, yaitu B tambah A dikali B kurang A. Kemudian ini A kuadrat tetap B kuadrat. Yang di bawah, ini B tambah A per AB. Terus A kuadrat dikurang B kuadrat, jadinya A tambah B dikali A kurang B. Jelas ya? Nah, sekarang ada yang bisa dicoret-coret? Ada ya. Ini B tambah A kan sama saja dengan A tambah B. Jadi bisa dicoret. Terus, ini. A kuadrat B kuadrat sama posisinya sama-sama penyebut. Ya. AB dikali BA itu kan A kuadrat B kuadrat. Bisa? Ya, AB dikali BA. Ini A dikali A kuadrat. B dikali B, B kuadrat. Jadi bisa dicoret. A kuadrat B kuadrat dengan AB dengan BA. Ya, semoga bisa dipahami dengan coret-coretnya. Jadi yang tersisa di bagian atas, ini tinggal B dikurangi A. Seperti ini. Kemudian kalau di bawah, tinggal B tambah A dikali A tambah B dikali A kurang B. Ini sudah ada pencerahan jawabannya. Nah, B kurang A dengan A kurang B bisa diubah yang di atas. Ini bisa diubah, B kurang A ini bisa diubah jadi kurang di sini A kurang B. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan minusnya dimasukin, itu sama saja dengan B dikurangi A. Ini diubah seperti ini supaya ada yang bisa dipaksa disederhanakan. B tambah A bisa diubah jadi A tambah B. Yang di bawah di sini B tambah A bisa diubah bentuknya jadi A tambah B ya. Kemudian ini dikali A tambah B. Terus dikali di sini A dikurangi dengan B. Nah, kemudian sudah ada yang sama yaitu A kurang B. Ini kita bisa coret ya. Jadi yang tinggal di sini adalah min 1 per A tambah B dikali A tambah B. Jadinya A tambah B pangkat 2 ya. Jadi kita sudah dapat jawabannya alfa. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 6 ini teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Silakan.
Ya, ada dua nomor oleh-oleh yang kita berikan ya. Ini kita jadikan sebagai oleh-oleh yang pertama. Ya, nanti coba-coba tentu semua diskusikan dengan rekan-rekannya. Kemudian yang nomor 8 ini sebagai oleh-oleh kedua. Jadi coba-coba dikerja-kerja dan kalau berkenan boleh jawabannya dikirimkan di bagian komentar di bawah video ini. Nanti di kesempatan selanjutnya kemudian kita berikan pembahasan.